Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel YouTube Lutfi Kolbi Official. Teman-teman, seperti biasa kita akan ngomongin atau ngonten politik 2024. Beberapa bulan kita sudah menikmati riuh-riuh politik yang ada di Indonesia. Ya, kita sudah menikmati kampanye 01, melihat kampanye 02, dan melihat kampanye 03. Mas Anies dengan Caiminnya, Pak Prabowo dengan Mas Gibrannya, dan Pak Ganjar dengan Profesor Mahfudnya. Kita sekarang sudah tahu bagaimana mereka berkampanye, bagaimana mereka turun kepada rakyat, bagaimana mereka memperlihatkan gagasan, bagaimana mereka memperlihatkan visi misi mereka, apa yang mereka kerjakan, dan bagaimana mereka menceritakan rekam jejak yang telah mereka kerjakan di masa lalu. Kita bahas 01. Ada desak Anies dan ada selepet Imin. Desak Anies merupakan salah satu standar kampanye yang paling oke saat ini menurut pribadi saya. Dari beberapa kampanye yang pernah saya alami, tidak ada kampanye sekeren ini, tidak ada kampanye seedukatif ini, tidak ada kampanye langsung mendengarkan tanya jawab bersama masyarakat, bersama rakyat, apa keluhannya. Pak Anies didesak baik oleh pendukungnya sendiri dan di luar dari pendukungnya. Pak Anies menerima semua kalangan. Pak Anies menerima pertanyaan-pertanyaan meskipun salah satu penanyanya bukan pendukung Pak Anies. Karena Pak Anies berpikir bahwa desak Anies ini akan memberikan jawaban apa sebetulnya yang dirasakan oleh masyarakat. Dan desak Anies, ketika saya melihat ini adalah hal yang sangat positif. Kenapa? Karena langsung turun kepada masyarakat, diskusi di ruang terbuka, apa keluhan, apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan. Ada juga selepet Imin, saya melihat ini cukup baik, ya, hampir sama dengan diskusi Mas Anies dalam desak Anies. Ini melihat bagaimana seorang pemimpin turun berdiskusi dengan masyarakat, apa yang mereka mau, ya kan? Kampanye Pak Anies ini meningkatkan standar kampanye yang luar biasa menurut hemat saya. Dan mungkin ini bisa dicontoh untuk pemilu-pemilu selanjutnya. Dan yang kedua ada Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Saat ini saya belum pernah melihat adanya Pak Prabowo atau Mas Gibran turun diskusi langsung seperti acara desak Anies, ya, dikelilingi oleh masyarakat, ditanya dari sini, dari berbagai kalangan, belum ada. Yang saya lihat hari ini 02 kampanye seperti biasa, orasi dan dengan acara-acara seperti joget, bagi-bagi kaos, bagi-bagi susu, ya seperti itu saja, tidak berbeda dengan kampanye-kampanye sebelumnya. Nah, mungkin belum ada, tapi saya tidak tahu karena ini pemilu hampir mau 2 minggu lagi, tapi kampanye 02 itu seperti kampanye di tahun-tahun lalu, berbeda dengan 01 yang visioner atau inovasi, ya, dalam melakukan kampanye. Dan ada 03 Mas Ganjar dengan Profesor Mahfud yang saya tahu ada namanya tubruk frop, ya, atau tabrak profesor. Nah, sama halnya ini adalah diskusi, membuka forum bersama masyarakat di berbagai tempat, ya. Bagaimana masyarakat mengajukan pertanyaan kepada Profesor Mahfud dan Profesor Mahfud menjawab, dan ini adalah diskusi, ya, bukan kampanye dari Wakil Presiden hanya menyampaikan visi misi atau berorasi, tidak, tapi ini forum diskusi yang yang edukatif, yang mendengar masyarakat, apa sih sebetulnya keinginan masyarakat, dan itu didengar. Nah, dari kampanye beberapa bulan ini, ya, kita melihat, saya menilai bahwa kampanye yang paling oke, yang paling bagus itu yang dilaksanakan oleh 01, yaitu Pak Anies dan Caimin. Kita tidak bisa mengelak bahwa desak Anies ini adalah merupakan inovasi pertama dalam melakukan kampanye. Saya berharap semua pasangan calon melakukan hal seperti ini, melakukan diskusi, menerima kritik, menerima desakan dari masyarakat, sehingga pemimpin tahu, oh ini loh yang dirasakan oleh masyarakat bawah, oh ini loh yang harus kita kerjakan ke depan, maka kebijakan yang akan diambil akan sesuai dengan suara akar rumput, suara rakyat yang di bawah, dari ojol, dari mulai buruh, dari mulai petani, turun ke bawah, apa yang mereka rasakan, catat dan buat nanti kebijakan ketika memenangkan Pilpres ini. Nah, teman-teman, di sini saya sekali lagi mengajak kepada para pemilih yang akan memilih nanti 14 Februari. Lihat apa yang disampaikan
oleh pemimpin kita atau calon pemimpin kita. Lihat gagasannya, lihat visi misinya, bagaimana track record di masa lalu. Karena itu penting, pemilih 01, 02, 03, silahkan memilih sesuai dengan isi nurani. Hati nurani teman-teman mungkin berbeda, tidak usah saling caci maki, kita sama-sama bersaudara. Pak Anies, Pak Prabowo, maupun Pak Ganjar, ini putra terbaik bangsa, silahkan teman-teman pilih. Tapi teman-teman pilih itu dengan, oh punya indikator, saya memilih ini karena ini. Saya memilih Pak Anies karena desak Aniesnya yang visioner. Saya memilih Prabowo karena apa? Saya memilih 03 karena ada tabrak prof atau tubruk prof itu yang melakukan kampanye secara edukatif ke masyarakat dan mendengarkan berbagai keluhan dan pertanyaan dari masyarakat. Nah, sekali lagi, kita 14 Februari sama-sama datang ke TPS, gunakan hak pilih suara, jangan golput, jangan pilih tiga-tiganya, pilih salah satu yang menurut hati teman-teman, pikiran, dan suara hati mana yang terbaik untuk memimpin negeri ini. Saya yakin teman-teman di sini sudah cerdas mana pemimpin yang akan membawa kebaikan perubahan untuk Indonesia 5 tahun ke depan. Terima kasih, salam demokrasi teman-teman. Jangan lupa 14 Februari datang ke TPS dan coblos 3 putra terbaik bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.